Oke, kali ini gua akan mengajarkan render Axono ya. Yang pertama kita buat kamera dari top view menggunakan target kamera. Bisa dibuat dari arah yang mana aja yang kalian inginkan asal diagonal. Gua buatnya dari sini ke sini. Kemudian dari front view naikkan ketinggian sekitar 50 derajat, yaitu dikira-kira aja ya. Gua kira-kira segini. Yep. Kalau sudah pencet C, kemudian Shift F. Letakkan posisi bendanya kita di dalam kotak ya. Kalau kalian memang daerahnya agak memanjang ya, itu bisa diakalin dengan menggunakan FOV-nya dijauhin gitu ya, atau bisa juga menggunakan F10 yang di output size, framing image aspeknya bisa dimainin juga. Oke. Nah, kalau gua ambil kotak aja, kemudian kunci, terus jangan lupa untuk render AXO height yang paling kecil ini diubah menjadi 1500 atau 1200 lah. Kenapa gue bilang agak besar? Karena biar nanti nggak pecah, karena ini soalnya jauh-jauh banget apa namanya furniturnya gitu ya. Tapi rata-rata kalau untuk ruang khusus sih 1000 aja udah cukup sih, 1000 sampai 1200. Gue pakai render ya ukuran biasa dulu. Kemudian lihat KTP kameranya. Yang pertama kali harus centang adalah orthographic projection, harus di checklist ya. Setelah itu kalau sudah, sekarang kita gue keluar dari kamera dulu ke perspektif. Gue akan menghide ini dulu, mengatur opsional dari tiap objek yang mau gue hilangin. Pertama gue dari base selling, object properties, visible kamera, kemudian receive shadow ini dihilangkan. Kemudian gue hide selection dulu, ada lagi drop selling, sama, tinggal gitu-gitu aja terus. Kemudian dinding ini juga gue mau. Nah kalau lebih dari satu juga nggak apa-apa, bisa langsung. Misalnya gue ini, ini, ini gorden, terus habis itu kaca, ada frame 1, frame 2, frame 3. Kemudian object properties, visible character, receive shadow. Oke, coba gue hide selection dulu, gue lihat ada lagi yang ngalangin lantai. Oh ini nggak usah, berarti ini doang. Oke, visible character, receive shadow. Oke, udah nggak ada lagi. Kalau udah di unhide all, harus keadaan tertutup. Balik lagi ke kamera, terus kita bisa render dan lihat hasilnya. Nah, kayak gini-gini nih. Jadi kita udah bisa menghasilkan gambar image ya, walaupun ada hitam di sini artinya masih ada objek yang menerima. Jadi ini cahaya ini nggak tembus gitu loh, tetap berada di dalam dihalangin dinding, dihalangin jendela. Jadi tetap dalam keadaan pencahayaan normal waktu kita render dari kamera dalam. Ini gua diemin dulu sampai kelar, habis itu kita masuk Photoshop. Oke, kira-kira hasilnya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, kalau udah kalian mendapatkan hasil seperti ini, kita bisa langsung save image-nya. Yang pertama kalian save adalah gambarnya dulu pasti. Gua akan coba save di luar, misalnya di sini Axo. Terus habis itu gua kasih TIFF karena mau dimasukin Photoshop, jangan lupa override. Oke, kemudian jangan lupa masukin ke alpha. Nah, ini kita butuh alpha. Alpha ini buat apa? Buat alpha sama render ID sama aja sih. Kita bisa memilih juga dari sini, render ID aja lah ya. Axo, terus spasi ID. Div, right. Oke. Dah, kalau sudah, nah ini bisa kita langsung masuk ke Photoshop. Oke, tinggal kita buka image-nya. Tinggal gua drag aja ini dua, di drag ke dalam. Seperti ini. Oke. Kemudian yang ini pindahin ke bagian Axo, di drag dulu ke seperti ini, pencet V, masukin ke dalam. Lalu pasin ke sini. Nah, kalau udah tetap di layer background dan buka gemboknya. Nah, kalau udah kita tinggal seleksi. Ingat biru tetap di bawah ya. Magic Wand ya. KTP-nya harus diingat. Nah, ini data dirinya kita pilih yang luar dulu. Nah, kemudian matiin ini. Nah, kemudian ini di delete, pencet delete di keyboard. Nah, jadi nanti image ini yang kalian butuhkan di gambar. Terus kemudian ada dinding ini, nih dinding yang luar, render ID bisa kita pilih seperti ini. Matiin lagi. Kemudian gua mainkan burn tool untuk menggelapkan bagian-bagian yang terlalu overbright misalnya, biar agak jelas gitu. Ini kebanyakan. Nah, misalnya gini dikecilin. Terus Ctrl D kalau udah. Ya, kira-kira gini udah cukup kalian untuk membuat. Nah, terus kalau misalnya ada garis-garis hitam ini biarin aja nggak apa-apa lah. Yang penting kalian apa namanya dapat
dapat inilah apa sih namanya, memvisualisasikan aja udah cukup gitu. Ini kalau mau dimainin lagi image, terus Ctrl M ya, itu level, Ctrl M shortcutnya curve. Bisa dimain-mainin. Jadi ntar kalian bisa edit-edit lagi untuk kedepannya ya. Kalau udah seperti ini udah gampang. Nah, teknik yang terakhir selain AXO untuk kalau mau bikin potongan. Nah, kalau bikin potongan itu potongan tampak, misalnya gue dari arah depan seperti ini, front view ya. Kalau dari arah depan kalian buatnya dari top view. Jadi gue buat target seperti ini kira-kira. Nah, gak usah lurus-lurus banget. Terus pencet C, Shift F. Nah, ini tapi sebelumnya yang siapa namanya nih? Yang ini di hide selection nih. Nanti ya, di hide selection karena terngalangin penglihatan ininya, apa namanya, kameranya. Balik lagi ke kamera 3. Nah, ini kan eh apa namanya? Objek gue memanjang kan? Nah, ini kalian bisa mainkan ininya begini, seperti ini. Tuh ya kan? Atau mainkan di F10 yang tadi gue bilang. Bisa disesuaikan gitu, misalnya image aspeknya seperti ini kira-kira. Tuh, boleh. Kalau begini pun juga nggak apa-apa sih. Nah, terus habis itu nanti kalau udah kalian cuman mainkan clip manually-nya, dinyalain, terus ke top view dulu. Nah, ini ada clip manually warna merah. Pertama, near clipnya coba digedein dulu pakai angka 5000 enter. Nah, bisa kebayangkan kelihatan. Setelah kalian, nih gue lurusin dikit. Setelah kalian garis merahnya udah muncul, near clipnya coba dijauhin dulu. Far clipnya dijauhin seperti ini. Far clip itu yang luar, near clip yang di bawah sini. Jadi yang far clip tembusin aja keluar, tapi near clip ini batas potong kita mau di mana. Oke, tuh. Nah, ini bisa kalian geser dulu, dilurusin. Begini kira-kira ya. Nah, jadi dia motong dari sini ke sana. Kira-kira gitu. Bayangkan. Nah, jadi ntar seperti ini. Nah, kalaupun apa namanya? Ini kan berarti batas yang terlihat tuh antara kamera tuh yang ini ya. Tuh, di sini-sini. Tapi ini nggak kelihatan garis potongnya. Jadi kayak begini kira-kira nih. Tuh, kalau udah nanti kalian bisa coba render lagi misalnya. Oh, ini ganti ke RGB color tuh. Waduh. Nah, tapi ini sorry. Kalau untuk yang mana namanya? Tampak, potongan tampak. Ini jangan diinin lagi apa namanya? Yang tadi object properties itu. Nah, itu cara matinya biar rame-rame. Gua Ctrl C dulu, Ctrl L, ilangin semuanya, pilih yang daerah sini aja. Klik kanan object properties. Ininya ganti by object ya, by object. Terus ini kan ada yang warna hitam. Nah, hitam itu yang tadi kita ilang-ilangin. Matiin dulu, nyalain lagi. Oke. Dan terus habis itu Ctrl L, Ctrl C, balikin lagi kamera dan lighting. Coba kita lihat lagi rendernya bisa nggak? Nah, harusnya begini kan. Nah, ini ada garis hitam. Tuh, ini garis potongnya. Jadi kalian bisa mengatur. Ya, ini gue selesaiin dulu. Oke, bisa dilihat di sini ya, udah jadi. Namun ada yang janggal. Nah, ini misalnya kayak ini gue lupa meng-hide selection meja rias karena meja rias menghalangi apa namanya, kamera gue untuk memotong. Ini bisa kalian dengan teknik yang tadi juga ya, object properties. Coba seperti ini, passive shadow. Oke. Nanti kalau misalnya gue masuk ke kamera lagi, terus gue pencet render FVB, nyalakan render region. Nah, ini bisa diulang, harusnya dia bersih. Nah, seperti ini kan. Oke. Terus habis itu di sini kan ada drop ceiling ya. Terus di sini, nah ini kalau kayak gini-gini ini nanti dibersihinnya di Photoshop kalau mau ya. Nah, misalnya contoh seperti ini. Anggaplah ini udah ya, gue save. Pertama AXO 2, Active, Right, oke, dan ganti ke RGB, Render ID. Save lagi, AXO 2 ID, Active, Save. Oke. Nah, ini gimana caranya? Nah, ini misalnya kalau udah, gue buat lagi baru. AXO 2 dan AXO 2 ID, drag. Dan ini geser, pencet V, masukin ke dalam. Nah, buka gemboknya, birunya di bawah, nyalain ini, delete background. Nah, udah ke delete, sip. Nah, tinggal ini kayak gini dibersih-bersihin ini nih apa namanya?
pertama misalnya gue mau pakai poligonal ya, karena ini misalnya mau bentuk huruf lagi, misalnya seperti tahan shift untuk melurusin ya, untuk ortho klik sorry bentar. Nah kali ini kayaknya pakai kotak aja, jadi gue drag seperti ini misalnya, ya kan. Terus kemudian tinggal, kalau kalian menggunakan warna yang atas pakai tahan alt backspace, kalau yang ini control backspace. Misalnya gue tahan alt backspace jadi warna hitam kan, kalau pakai control backspace jadi warna putih, kayak gitu shortcutnya. Nah ini jadi hitam. Terus misalnya kalian mau motong ini ada yang tembus dikit, pilih kemudian delete. Nah ini kebanyakan nih, zoom, nggak kena. Nah di sini delete. Nah dibersih-bersihin, dirapi-rapihin gitu aja. Ini juga misalnya mau di naikin lagi, tahan alt backspace control D kalau udah. Nah jadi seakan-akan potongannya bersih gitu ya kan. Nah misalkan udah kayak gini ya, nanti misalnya gue save ya, it's control alt S untuk save as, kasih JPEG aja, AXO 2 JPEG. Nah ininya harus large ya, di kananin, oke. Nah ini bisa kalian misalnya mau masukin dimensi ya. Nah, oke, misalnya kalian punya dimensi di AutoCAD, kalian buat dulu sesuai dengan gambar kerja kalian. Sisain cuma dimensinya doang, ya. Terus kalian bisa plot kan. Ya, misalnya FPDF tuh, dia begitu PDF, nanti sesuaiin apa namanya skalanya ya. Window misalnya gue buat seperti ini aja. Ini monochrome. Oke, kemudian preview coba cek. Nah, misalnya kayak gini kan. Kalian yang penting punya itunya aja. Oke. Terus FDD misalnya. Jadi kalian cuma buat di AutoCAD tuh ambil dimensinya aja. Dimensi. Oke. Nah, kalau udah punya dimensinya, tinggal kalian buka Photoshop lagi, misalnya seperti ini. Masukin dimensinya ke dalam sini. Oke. Nah, tuh udah punya dimensinya, drag, pencet V, masukin edge, masukin ke dalam pelan-pelan ya. Ini agak susah ini. Cuk. Nah, tuh. Ya kan? Udah masuk PD ininya. No. Terus habis itu Ctrl T. Nah, itu kan jauh tuh. Kecilin aja, dipas-pasin aja. Ya, misalnya masukin di sini, Ctrl T, ini sampai sini. Nah, ini karena pixel gua kecil, harusnya ini gambar gua yang kekecilan. Jadi harusnya tuh eh kalau gambar kalian gede nggak akan pecah seperti itu. Jadi contoh ini kan gambarnya gede nih, ya kan? Eh, harusnya ini gambar ini yang masuk ke situ, gitu. Tuh gambar gua aja kecil banget, ya kan? Nah ini kalau mau dibesarin ininya, dimensinya, bisa pakai Ctrl Alt C. Nah, terus pakai persen, kasih aja sorry 300 misalnya. Ctrl C, persen, relatif ya, 500 misalnya. Relatifnya mati nih, maaf. Salah, ini yang bawah 500 misalnya. Nah bisa gitu kan. Nah jadi intinya sebenarnya ini kalian gak usah bingung sih. Tadi harusnya gambar yang kalian render tuh ukuran 1000 gede, nanti dimensinya bisa masuk ke dalam. Tadi karena gambar gua kecil sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak mau pecah, ya bisa gambar kalian nanti di scale di dimensi ini, ya kan. Ctrl T, nah digedein tuh segitu. Ini kan masih ketutup nih kalingan nih. Misalnya gua kebawahin begini, eh gini. Nah ini cara besarin pakai Ctrl Alt C. Terus kalian mau ke atas kan head, cobain aja nih pakai persen dulu, naikin aja misalnya 1000. Tuh. Ya kan nanti mau ke kanan pakai yang tadi lagi. Dicoba-coba aja deh pokoknya. Kira-kira gitu sih caranya.